menyampaikan visi misinya. Kita lanjut mendengarkan pernyataan visi misi dari calon urut nomor 5. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat Panjalu, kepada yang terhormat Bapak PJS Kepala Desa Panjalu beserta staf dan para kawil, kepada yang terhormat Ketua BPD Panjalu dan anggota, kepada yang terhormat Ketua dan anggota Panitia Pilkades Panjalu periode 2020 periode 2026, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Panjalu atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Koramil Panjalu dan atau yang mewakili, kepada yang terhormat para ulama dan alim ulama Desa Panjalu, kepada yang terhormat para sepuh dan bini sepuh Desa Panjalu, dan pada yang terhormat calon Kepala Desa Panjalu periode 2020-2026 beserta timnya, dan kepada yang terhormat dan yang saya cintai serta saya banggakan masyarakat Desa Panjalu dimanapun berada. Selamat siang dan salam sejahtera selalu. I love you full. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan dan kondisi yang insya Allah sehat walafiat dalam rangka penyampaian visi misi dan program kerja calon Kepala Desa Panjalu periode 2020 periode 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua kegiatan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan calon pemimpin Desa Panjalu ke depan, pemimpin yang amanah, istiqomah, adil, bijaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat serta salam semoga terlimpah curah selalu kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, termasuk umat-umatnya di akhir zaman. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini, insya Allah semoga di akhir zaman nanti mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama Yuyus Surya Adi Negara, kelahiran Bandung, asli insya Allah Panjalu, dari Simpar, nomor urut nomor 5. Hadirin yang saya hormati, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya menjadi Kepala Desa Panjalu periode 2020-2026, saya bertekad insya Allah visi misi dan program kerja pemerintah Desa Panjalu yang saya susun ini bisa membuat Desa Panjalu ke depan menjadi desa yang makmur dengan masyarakat yang adil dan sejahtera, cukup sandang dan cukup pangan. Harapan-harapan di atas tersebut tentunya akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan visioner. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara prinsip partisipatif, pembangunan fisik dan non fisik,
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengedepankan azas keadilan, berkesinambungan, berkeseimbangan, serta azas pemerataan dalam segala bidang. Oleh karena itu, dalam penyusunan visi misi dan program kerja pemerintahan ini, aspek-aspek keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya manusia serta berbagai latar belakang status sosial masyarakat Desa Panjalu menjadi salah satu faktor pertimbangannya. Dukungan dan masyarakat dan masukan dari seluruh masyarakat Panjalu sangat diharapkan untuk mewujudkan visi misi dan program kerja yang akan saya laksanakan dalam pemerintahan di Desa Panjalu. Semoga visi dan misi pemerintahan Desa Panjalu yang saya susun ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatannya bisa dilaksanakan secara adil dan bijaksana serta lebih baik dalam segala halnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Visi Panjalu bersatu, maju, adil, makmur, kreatif dan inovatif demi mewujudkan desa wisata yang berbudaya dan religius. Misi 1. Meningkatkan profesionalisme dan sinergisitas pemerintahan Desa Panjalu. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Panjalu dalam sektor ekonomi di segala bidang dengan mengoptimalkan peran BUMDes. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. 4. Pemerataan pembangunan yang mengedepankan kearifan lokal dan kelestarian alam. 5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan. 6. Menggali potensi dalam bidang kesenian, kebudayaan, dan olahraga. 7. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana di berbagai bidang. 8. Menggali potensi desa dengan tujuan peningkatan pendapatan asli desa, baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat secara langsung. 9. Mendorong kaum milenial untuk inovatif, kreatif dalam membangun Desa Panjalu. 10. Meningkatkan partisipasi masyarakat, swadaya masyarakat, dan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat Desa Panjalu. Program kerja pemerintahan Desa Panjalu. A. Bidang pemerintahan, penertiban di bidang administrasi, perkantoran dan perbaikan database tentang Panjalu. Dari mulai pemerintahan desa sampai ke tingkat RT atau RW, insya Allah akan kami bentuk, akan kami kemas dengan konsep Panjalu Center. Mudah-mudahan dengan konsep ini masyarakat Panjalu diharapkan bisa memahami, mengetahui keadaan Panjalu setiap detiknya. 2. Pembinaan aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan secara intensif, baik dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, kecamatan maupun pihak lainnya ataupun secara mandiri, sehingga arus perkembangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan desa akan terus tersinergikan. 3. Mengoptimalisasikan dan mendorong peran BUMDes di semua sektor perekonomian di Desa Panjalu dalam upaya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Panjalu, pemberdayaan masyarakat Panjalu, dan menaikkan sumber pendapatan Desa Panjalu. 4. Melaksanakan kerjasama pembangunan dan pemberdayaan dengan pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat maupun dengan pihak-pihak instansi terkait yang ada di wilayah pemerintahan Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. 5. Menjalin kemitraan dengan investor, khususnya investor lokal, donatur, dan pihak ketiga dalam pembangunan desa sebagai upaya optimal untuk menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Panjalu, selain dari anggaran yang bersumber dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 6. Memberikan ruang kepada para kepala wilayah, alim ulama, guru ngaji, pemuda dan pemudi yang ada di Desa Panjalu untuk sama-sama
dengan desa, dalam hal ini Kepala Desa Panjalu, dalam mengelola, memelihara keamanan dan kenyamanan suasana Situ Lengkong Panjalu dalam penetapan atau penunjukan figur juru kunci. Insya Allah seandainya saya jadi Kepala Desa Panjalu, figur juru kunci Desa Panjalu sebagai desa wisata ziarah harus mendapat perhatian. Insya Allah saya akan kerjasama dengan pihak MUI biar yang menangani juru kunci itu adalah orang-orang yang capable di bidangnya, yaitu para alim ulama, para guru ngaji. Bidang pembangunan. B. Bidang pembangunan. A. Pembangunan fisik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Panjalu periode 2020-2006 menjadi salah satu skala prioritas yang harus segera dilaksanakan, terutama akan kebutuhan air bersih dan air irigasi untuk mendukung program pemerintahan pertanian di Desa Panjalu serta pembangunan peningkatan mutu jalan di setiap wilayah yang ada di Desa Panjalu. Insya Allah kalau saya jadi Kepala Desa Panjalu periode 2020-2026, tahun pertama, periode pertama, Panjalu akan dihotmik sebanyak volume 26 km dengan nilai kurang lebih 40 miliar. Sumber dana pembangunan untuk kegiatan di atas akan kita upayakan bekerja sama dengan pembangunan dengan Pemda Kabupaten, Provinsi, Pusat, serta bersinergi dengan para pengusaha juga tokoh intelektual putra daerah. Pembangunan fisik lainnya, pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di Desa Panjalu akan menampung aspirasi dari masyarakat Panjalu yang akan kita rumuskan bersama melalui Musrembang Des pada setiap awal tahun anggaran. Hal ini diharapkan supaya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Panjalu tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Panjalu. Konsep kebersamaan, persatuan, dan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Panjalu akan dipayungi oleh kebijakan-kebijakan pokok antara lain RPJMDes di awal masa jabatan, 2. RKPDes pada awal tahun anggaran, 3. Rencana anggaran pendapatan belanja desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bantuan dan program pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat, partisipasi pihak swasta, BUMN, BUME dan pihak lainnya serta swadaya masyarakat. B. Pembangunan non fisik. 1. Pembangunan dan penertiban kelompok-kelompok kerja di bidang pertanian, perikanan, pertanian dan lainnya yang didukung oleh peran BUMDes dalam pelaksananya sebagai upaya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Panjalu dan mengentaskan kemiskinan di Desa Panjalu. 2. Diadakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja dan sumber daya manusia masyarakat Panjalu dan kelembagaan yang ada di Desa Panjalu seperti LPMD, PKK, Karang Taruna dan lainnya. 3. Pembinaan dan pemberian insentif atau apresiasi terhadap anggota Linmas dalam upaya membantu kesejahteraan anggota Linmas di Desa Panjalu. 4. Pembinaan moral dan keagamaan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin bagi aparatur pemerintahan desa, lembaga desa serta masyarakat Desa Panjalu pada umumnya yang bekerja sama dengan pihak MUI desa dan Pokja PKK desa. 5. Mendorong dan mendukung kreativitas dan keterampilan kerja khususnya bagi para remaja yang ada di Desa Panjalu dengan memberikan pembinaan, pelatihan dan modal kerja dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. 6. Membentuk lumbung desa dengan konsep dari masyarakat Panjalu oleh masyarakat Panjalu untuk masyarakat Panjalu. Insya Allah seandainya saya ditakdirkan jadi Kepala Desa Panjalu, bongkok atau kalungguhan yang menjadi hak Kepala Desa Panjalu akan saya sumbangkan selama masa jabatan saya bagi masyarakat Panjalu untuk mengisi lumbung Desa Panjalu. C. Bidang kemasyarakatan. A. Bidang keagamaan. Pemerintahan Desa Panjalu akan bekerja sama dengan MUI
Desa Panjalu dalam menjalankan fungsi, kewajiban dan tugas-tugas pokok desa, antara lain berperan aktif dalam memfasilitasi peningkatan pembangunan sarana tempat ibadah. 2. Memberikan bantuan kepada santri pondok pesantren yang berprestasi. 3. Berperan aktif membantu MUI dalam mewadahi dan menginventarisir semua kegiatan keagamaan yang ada di Desa Panjalu, sehingga arah kebijakan pemerintahan desa tentang fungsi keagamaan dapat dipahami dan diketahui grafik perkembangannya. 4. Mendukung peran MUI desa dalam kegiatan forum silaturahmi dan keagamaan seperti majelis taklim. Mohon maaf, waktu habis. Di bidang kesehatan, insya Allah seandainya saya jadi kepala desa Panjalu, untuk pelayanan kesehatan kita akan adakan kartu gratis buat semua masyarakat Panjalu. Demikian kurang lebih paparan tentang visi misi dan program kerja calon kepala desa Panjalu atas nama Yuyus Suryadi Negara. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.